warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan kurikulum. Yang pertama itu periode sebelum kemerdekaan. Sejak datangnya orang-orang Eropa pada masa koloni Belanda dan Jepang, ada misi penyebaran agama di Indonesia, di mana bertujuan untuk mempermudah perdagangan di Indonesia. Tujuan utamanya itu untuk memenangkan perang. Nah, pada masa ini muncullah sekolah rakyat yang disebut Kokomin Goku yang berlangsung selama 6 tahun. Yang kedua, periode sesudah kemerdekaan. Yang pertama, periode sesudah kemerdekaan ini terbagi-bagi beberapa macam. Yang pertama, kurikulum rencana pembelajaran di tahun 1947 sampai 1968. Pemerintah mulai membuat kurikulum yang disebut dengan rencana pembelajaran. Di tahun 1947, kurikulum ini bertahan sampai 1968. 1968 karena saat itu pemerintah sudah beralih ke masa Orde Baru. Isi yang terkandung dalam kurikulum ini yang pertama itu rencana pembelajaran di tahun 1947. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan dengan memakai istilah Lehrplan yang artinya rencana pelajaran. Awalnya di tahun 1947, kurikulum saat itu bernama Rencana Pelajaran 1947 karena saat itu Indonesia dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda. Nah, yang kedua, kurikulum rencana pendidikan di tahun 1964, di mana kurikulum ini mengubah penilaian rapor dari kelas 1 dan kelas 2, di mana yang dulunya skornya 10 sampai 100 diubah menjadi huruf yaitu A, B, C. Sedangkan kelas 3 sampai kelas 6 itu ditetapkan. Kurikulum ini bersifat separate subject kurikulum. Nah, adapun mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum ini, yang pertama itu pengembangan moral, yang kedua itu pengembangan kecerdasan, yang ketiga pengembangan emosional atau artistik, yang keempat pendidikan kepribadian, yang kelima pengembangan jasmani. Nah, yang ketiga kurikulum 1968. Pada tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Nah, pada kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan untuk pembekalan jenjang SD. Adapun struktur kurikulum yang pertama itu pembinaan jiwa Pancasila. Mata pelajarannya itu pendidikan bahasa daerah, pendidikan olahraga. Nah, yang bagian B itu pengembangan pengetahuan dasar, di mana mata pelajarannya berhitung, IPA, pendidikan kesenian, pendidikan kesejahteraan keluarga, pembinaan kecakapan khusus, dan pendidikan kejujuran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurikulum berorientasi pencapaian pada tahun 1973 sampai 1997. Yang pertama, kurikulum 1973 adalah sebagai pengganti kurikulum 1968 yang menggunakan prinsip-prinsip diantaranya ada 2. Yang pertama, yaitu berorientasi pada tujuan, di mana pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang dikenal dengan kriteria atau tujuan pendidikan. Yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pembelajaran memiliki arti dan peran memberikan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kurikulum kedua, yaitu 1975
ketiga yaitu kurikulum tahun 1984 yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik melalui cara belajar yang aktif. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, yaitu menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikannya latihan. Yang kelima adalah latihan disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kurikulum pada tahun 1994 yang memiliki ciri-ciri ada dua. Yang pertama, yaitu pengembangan cakupan pembelajaran di sekolah dengan nilai. Yang kedua, pembelajaran sekolah lebih meningkatkan atau materi pembelajarannya cukup padat. Yang kedua, kurikulum 1997. Yang pertama, beban belajar siswa terlalu padat atau kurang banyak mata pelajaran. Yang kedua, dianggap tergila karena kurangnya relawan. Menjelaskan mengenai kurikulum berbasis kompeten yang berawal dari tahun 2006 hingga tahun 2013. Pertama itu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu pada tahun 2004, biasa juga disebut sebagai KBK. Jika dibandingkan dengan kurikulum tahun 1994, maka kurikulum ini dapat dilihat perbedaannya. Pertama, kurikulum KBK ini, kurikulum 2004 atau KBK ini mengedepankan hasil materi dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya, silabus yang digunakan itu secara beragam, serta waktu yang digunakan selama per pekan itu adalah 40 jam per pekannya. Penilaian dari kurikulum berbasis kompetensi ini menitik beratkan pada penilaian kognitif dan perpaduan keseimbangan antara kognitif, psikomotorik, afektif, serta penilaian per kelas. Terakhir itu adalah kurikulum 2013, biasa kita sebut sebagai K13. Kurikulum 2013 ini adalah upaya untuk menyeimbangkan dan tematik integritas. Kurikulum 2013 ini disiapkan untuk menghasilkan atau mencetak generasi yang dapat menghadapi perubahan masa depan, sehingga dengan adanya kurikulum 2013 ini generasi penerus bangsa dapat mengantisipasi atau dapat siap untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi di kemudian hari. Selanjutnya itu adalah komponen tujuan atau komponen kurikulum yang menjadi target dan sasaran yang mesti dilaksanakan, yang mesti dicapai dalam pelaksanaan kurikulum itu sendiri, sehingga tujuan yang jelas akan memberikan petunjuk yang jelas